Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta, program yang kita namakan Faith Minutes Live. Program ini sudah berjalan kira-kira 2 tahun lebih, masuk kepada tahun yang ketiga, karena kita mulai pembekalan tengah minggu seperti ini, dimulai dari sejak pandemi COVID-19 itu ada, dan di mana kita gereja mengalami lockdown. Jadi kira-kira kita sudah mulai pada bulan Maret atau April, di mana kita sudah mulai menghadirkan di tahun 2020 itu untuk hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Jadi sekarang masuk kepada tahun 2023, inilah tahun ketiga yang sebentar lagi akan kita masuki ketika Maret, April, maka masuklah tahun yang ketiga untuk program ini. Jadi puji Tuhan, program ini sudah berjalan 2 tahun lebih untuk hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan tentu saya sebagai pembicara tunggal sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dari semua dalam pembekalan karakter ini. Karena tentu saya sebagai gembala sidang GBI Mawar Saron Jakarta, tugas saya adalah memberikan arahan-arahan kepada setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk boleh saya memimpinnya. Maka tentu dengan rasa syukur, rasa senang, bahkan rasa bangga saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Nah, dalam tahun yang baru ini, di tahun 2023, kita mulai kepada pembahasan satu topik yang menurut saya topik yang tidak biasa, karena kita ambil judul adalah 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023. Sementara kita sebagai orang Kristen, kita diajar untuk mempedulikan. Yaitu adalah mempedulikan orang lain, mempedulikan keadaan. Tetapi dalam topik pembahasan kali ini, saya menghadirkan 10 hal yang harus tidak kita pedulikan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat postingannya di Instagram, Facebook GBI Mawar Saron untuk mengetahui judul ini memuat apa saja, dan tentu juga di Instagram Bapak Ibu Saudara-saudari bisa follow akun Faith Minutes. Dan kalau kita di YouTube untuk akun GBI Mawar Saron TV, Bapak Ibu Saudara-saudari silakan subscribe. Jangan lupa klik lonceng supaya bisa mengikuti mendapatkan update-update kalau ada video yang diposting. Dan kemudian juga silakan follow, silakan like yang ada di Facebook page GBI Mawar Saron. Dan di Instagram juga kita ada akun GBI Mawar Saron. Namun akun GBI Mawar Saron di Instagram kita fokuskan untuk posting kegiatan-kegiatan dari gereja kita. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita hadirkan video-video pembekalan ini ada di akun Faith Minutes. Puji Tuhan, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini adalah tanggal 2 Februari tahun 2023. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu, pas pada hari ini jatuhnya hari Kamis, tetapi 2 tahun yang lalu, tanggal 2 Februari jatuhnya di hari Selasa. Nah, 2 tahun lalu apa yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2021? Bapak Gembala Sidang kita, GBI Mawar Saron Jakarta yang pertama, yaitu sekaligus founder, pendiri dari gereja kita ini, Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahuai, berpulang ke sorga pada tanggal 2 Februari 2021 maksud saya. Nah, jadi kita sekarang sudah 2023, hari ini tepat tanggal 2, kita merayakan Pendeta Yakob Nahuai diwisuda, lulus dari kehidupan ini untuk masuk menyongsong kehidupan kekal. Nah, kita sebagai orang Kristen tentu kita ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, tentu kita tidak bersedih, karena sesuai dengan iman kita, ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala dosa-dosa kita diampuni. Tentu kita memberikan komitmen kita dengan memberikan diri untuk dibaptis. Tentu dalam iman kita, baptisnya adalah baptis secara terselam, maka itu kita percaya mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Maka saya percaya dan kita tentu percaya Pendeta Yakob Nahuai sudah bahagia di sorga. Maka itu hari ini adalah hari sukacita, bukan hari bersedih. Walaupun secara batin, secara jiwa, saya sebagai anak yang banyak meluangkan waktu bersama dengan beliau. Hari ini pun tadi saya juga bersama dengan istri ketika melaksanakan beberapa kegiatan urusan gereja. Kami berdua di dalam kendaraan mengobrol, lalu saya berkata, wah, tidak terasa ya 2 tahun sudah berlalu. Waktu rasanya sepertinya baru kemarin Pendeta Yakob itu berpulang ke sorga. Tapi ya kalau kita berkata, ya kita sedih juga, kangen juga dengan beliau. Tetapi di lain pihak, menurut iman kita, kita percaya bahwa beliau sudah tenang, ada di sorga. Nah, ini adalah kabar baik yang kita bisa rayakan bersama-sama. Baik, puji Tuhan. Dalam pertemuan hari ini kita balik kepada topik kita. Kita masuk kepada serial yang berbicara tentang yang ketiga. Hal pertama yang harus kita tidak pedulikan di tahun ini adalah keadaan buruk. Hal yang kedua adalah kenangan buruk. Yang ketiga adalah komentar negatif.
Atau kita bisa juga namakan komentar buruk. Nah, apa bedanya komentar negatif atau komentar buruk ini dengan komentar-komentar yang lain? Nah, ini akan kita kupas dalam 3 ulasan, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menjalani tahun ini, kita bisa mencapai pemulihan diri, restorasi bagi diri kita. Maka itu kita harus bisa melihat 3 hal ini. Nah, hal yang pertama adalah komentar negatif itu pasti muncul bukan untuk membangun kita, malah berguna atau bertujuan untuk membuat kita sedih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana cara kita memilih antara komentar yang membangun, komentar yang baik, atau komentar yang buruk, komentar yang negatif, atau komentar yang jahat? Maka itu hal yang pertama adalah secara sederhana kita bisa lihat bahwa ketika komentar itu membuat kita sedih, maka di situ kita bisa kategorikan komentar negatif. Kenapa? Karena komentar negatif hanya memberikan arahan saja untuk membuat kita sedih, tidak memberikan arahan, hanya ingin membuat kita hancur hati saja. Makanya kalau kita punya teman, sahabat, orang tua, contoh orang tua lah. Waktu kita dulu muda misalnya, kita masih hidup bersama dengan orang tua kita tinggal serumah dengan orang tua kita memberikan arahan-arahan, komentar-komentar, jangan begini, harusnya begitu, dan sebagainya. Mereka itu memberikan arahan. Walaupun kita terasa sedih dalam hati kita, itu bukan komentar negatif. Karena komentar itu bukan hanya menyatakan kekurangan kita, kejelekan kita saja, tetapi memberikan arahan. Nah, kita jumpai dalam orang-orang di sekitar kita ini, ada orang-orang memberikan komentar, tetapi tidak memberikan arahan. Sehingga kita berkata dalam hati, ini orang hanya memberikan komentar saja, tapi tidak memberikan solusi. Nah, maka itu, dalam tahun 2023 ini, untuk mencapai restorasi diri, kita klasifikasikan saja komentar orang-orang seperti ini sebagai komentar negatif. Nah, apalagi yang bisa kita lihat bahwa komentar negatif tidak memberikan penghiburan. Misalnya, dia tidak punya solusi, dia tidak bisa mengarahkan, tetapi dia memberikan penghiburan. Misalnya, aduh kamu salah, mesti kamu jangan gitu. Tapi tenang aja, kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa berubah. Walaupun caranya saya tidak tahu, tapi kamu pasti tahu dan Tuhan pasti tolong. Nah, artinya, dia memberikan komentar itu, memberikan penghiburan. Nah, kalau tidak ada penghiburan, dia hanya memojokkan kita saja, hanya ingin kita mendengarkan komentarnya saja tanpa memberikan solusi dan arahan, maka kita klasifikasikan ini sebagai komentar negatif. Dan menurut saya, kita memang harus belajar untuk tidak mempedulikan, tidak usah pikirkan saja. Karena itu hanya komentar seperti itu, dan maaf, untuk memberikan komentar tanpa memberikan arahan, tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan kekuatan, semua orang mah bisa melakukannya. Dan maaf, kita bisa dapatkan juga di pinggir jalan, dalam arti orang-orang yang tidak usah berpendidikan tinggi, cukup mudah saja untuk memberikan komentar seperti itu. Misalnya, pertandingan olahraga. Seorang penonton ketika berkata, wah harusnya begini, harusnya begitu, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ternyata ketika penonton itu diajak untuk bermain di lapangan, pasti dia tidak bisa melakukan apa yang pemain olahraga profesional itu melakukannya. Nah, makanya ini menjadi bagian dalam hidup kita di tahun ini. Saya melihat bahwa kalau kita menjadi pemimpin juga pasti mendapatkan banyak komentar. Nah, tidak mudah untuk menjadi pemimpin karena begitu banyak komentar-komentar diberikan kepada pemimpin itu, dan bagaimana seorang pemimpin menyikapinya adalah dia harus bisa memilih antara komentar yang positif, komentar yang membangun, komentar yang konstruktif, atau komentar yang destruktif, menghancurkan, atau komentar yang tidak memberikan arahan, komentar yang tidak memberikan penghiburan. Nah, ini dalam tahun ini kita bisa memisahkannya. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa mengalami restorasi diri dan menjalani tahun ini menjadi tahun yang berhasil. Nah, yang kedua, selain kita bisa melihat bahwa kalau komentar itu bertujuan membuat kita sedih, tidak memberikan arahan, tidak memberikan penghiburan, kekuatan, maka kita klasifikasikan itu sebagai komentar negatif. Yang kedua, komentar negatif bertujuan untuk menjatuhkan kita. Nah, kalau dia hanya menjatuhkan kita, ya kita boleh katakan atau saya kategorikan seperti bullying. Perundungan kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau orang itu melakukan perundungan, memberikan komentar negatif, kamu nggak bisa sih ya, karena kamu nggak berpendidikan tinggi. Nah, kalau misalnya komentarnya udah seperti itu adalah bertujuan untuk menghancurkan kita, merendahkan kita. Nah, ini kita klasifikasikan sebagai komentar negatif. Kalau ada orang komentar negatif seperti itu, biarkanlah komentar itu masuk dari kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Jadi tidak usah dipikirkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari tidak usah pikirkan semua komentar orang.
Karena kalau kita pikirkan semua komentar orang, yang rugi adalah diri kita sendiri, kita menjadi sedih, akhirnya karena kita sedih, kita tidak bisa beraktivitas dalam menjalankan hari-hari kita. Dan yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita menjadi pemimpin, pasti kita bisa melihat orang-orang yang punya niat mau menjatuhkan kita, atau orang yang betul-betul menolong kita, mengoreksi kita, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Nah, itu adalah kita bisa pisahkan, klasifikasikan seperti itu. Nah, jadi biar kita bisa lihat bahwa kalau memang komentar itu menjatuhkan kita, mendiskreditkan kita, tidak membangun, itu adalah komentar negatif. Komentar-komentar yang mengecilkan kita, kamu nggak bisa begini doang. Biarkan saja. Kita jangan marah, kita jangan patah semangat, jangan kita langsung bersedih hati, hancur hati, tidak usah. 2023, kalau memang dikatakan tahun yang tidak mudah, tahun yang sulit, mari kita harus pacu diri kita supaya kita bisa bangkit dari keadaan kita. Supaya apa? Di masa yang sulit ini kita harus pacu diri kita. Supaya kita bisa berhasil. Karena keberhasilan diri kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Bukan ditentukan oleh orang lain. Walaupun orang lain punya peranan, tapi kita lihat. Peranan orang itu mau membangun kita, mendorong kita atau tidak. Nah, makanya itulah ada dalam pilihan diri kita sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudari, pilihlah supaya kita memilih komentar-komentar yang baik, yang membuat kita bersemangat. Kalau ada komentar yang tidak membuat kita semangat, biarkan saja. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah komentar negatif, ujung-ujungnya bertujuan membuat kita gagal. Nah, jadi komentar-komentar seperti itu adalah kalau kita yakini dalam hidup kita seperti ini, kita tahu bahwa dengan iman Kristen kita, kalau kita yakini, kita berkata, iya, kok seperti itu ya. Nah, saya cuma berkata bahwa sebagai seorang pendeta rohaniwan, saya melihat kalau kita meyakini komentar negatif orang, maka kita seperti meyakini hal itu akan terjadi. Nah, kalau dalam iman kita bisa berkata bahwa orang mengucapkan hal negatif, lalu kita mempercayainya, ya, itu bisa menjadi semacam seperti kutukan. Nah, kita berkata dalam nama Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus tidak demikian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudari, dalam pembahasan kali ini, 3 bimbingan ini, arahan ini, moga-moga menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk menjalani tahun ini. Karena memang dalam menjalani tahun ini, pasti kita akan berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang memberikan komentar-komentar, baik itu positif maupun negatif. Nah, hari ini secara aplikatif, kita udah membagikan langkah-langkah minimal 3 langkah untuk bisa memilihnya. Moga-moga Bapak Ibu Saudari diberkati, ditolong untuk menghadapi tahun ini, hari-hari, minggu-minggu, demi bulan yang kita jalani, supaya kita bersemangat menjalani hidup ini. Karena hanya diri kita sajalah yang menjalani hidup kita ini, dan kita harus pacu diri kita supaya kita bisa berhasil. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudari. Saya mau tutup pertemuan kita dalam doa. Bapak dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan Faith Minutes Live dalam episode pertama di bulan Februari ini. Masuk kepada bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan bantu kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berhasil. Bantu kami yang punya pergumulan dan tolong kami supaya kami kuat hati. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan bantu kami, Roh Kudus, supaya kami boleh memilih komentar-komentar orang-orang di sekitar kami. Dan kami bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta yang hadir memberikan program-program pembekalan di tengah minggu maupun ibadah minggu. Terima kasih, kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudari. Kita selesai sampai dalam episode ini. Kita akan lanjut dalam episode minggu depan. Dan jangan lupa di layar Bapak Ibu Saudari bisa lihat QR Code. Kalau ingin mendukung program Faith Minutes, Bapak Ibu bisa scan QR Code yang ada di layar dan kita bisa berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang sudah rutin berpartisipasi, memberikan dukungan. Terima kasih, kiranya pasti Tuhan akan membalas kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Shalom, selamat malam.